Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Sulistia dari Program Studi Teknik Listrik dan Instalasi Politeknik Industri Logam Morowali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya pada bab 5 dan bab 7 pada mata kuliah Sistem Pengaman Tenaga Listrik atau Sistem Proteksi Tenaga Listrik. Pada bab 5 dan bab 7 ini dibahas relay jarak dan proteksi pada saluran kompleks. Pertama-tama mari kita bahas bab 5 yaitu relay jarak. Relay jarak ini merupakan relay proteksi atau proteksi utama pada saluran transmisi dibandingkan dengan relay arus lebih yang dibahas pada bab sebelumnya, biasanya digunakan sebagai pengaman cadangan. Kenapa dipilih relay jarak? Karena relay jarak ini merupakan proteksi yang tidak terpengaruh pada besarnya arus gangguan pada perubahan sumber daya dan konfigurasi jaringan. Juga sistem proteksi relay jarak ini menggunakan prinsip yang sederhana, sistem yang sederhana, hemat, serta handal digunakan. Prinsip pada relay jarak ini yaitu perbandingan hasil tegangan dan arus yang menghasilkan besarnya titik impedansi dari nilai capaian impedansi. Selanjutnya kita akan bahas tentang kinerja relay jarak. Kinerja relay jarak itu diukur dari tingkat akurasi capaian dan waktu kerja relay. Dan kinerja relay jarak itu juga tergantung pada cara dan teknik yang digunakan pada waktu pengukuran tegangan transien keluaran trafo dan pengukuran arus trafo, dalam hal ini trafo dalam keadaan jenuh. Pada gangguan tanah, impedansi sumber bergantung pada sistem pertanahan jaringan di belakang relay tersebut dengan rumus IR sama dengan V dibagi ZS tambah ZL. Rumus begitu. Di relay jarak juga ini dibagi atas di 4 zona proteksi. Zona proteksi ini didasarkan pada karakteristik pengukuran jarak. Kita bagi 4. Yang pertama zona pertama atau zona 1 merupakan zona yang paling penting dan merupakan zona yang paling kritis. Selanjutnya kita bahas zona 2. Zona 2 ini dimulai dari akhir dari zona 1 hingga akhir dari zona 2 itu sendiri sebelum ke zona selanjutnya, ke zona 3. Zona 3 ini merupakan proteksi cadangan yang melengkapi zona 2 dan zona 1. Dan ada yang keempat yaitu zona lainnya yang merupakan berfungsi sebagai proteksi tambahan yang melengkapi ketiga ini, yang melengkapi zona 3, zona 2, dan zona 1 jika terjadi kesalahan pada zona-zona tersebut atau mengalami gangguan pada zona-zona tersebut. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis relay jarak. Pertama yaitu relay pembanding amplitudo dan pembanding fasa. Pada relay ini elemen fungsinya merupakan hasil perbandingan pada yang tadi saya sebut sebelumnya, itu hasil perbandingan amplitudo dan hasil perbandingan fasa. Yang kedua, relay impedansi. Relay impedansi ini menggunakan jenis impedansi sudut fasa tegangan dan arus yang diterapkan di situ tidak diperhatikan. Yang ketiga, jarak reaktansi. Reaktansi suatu relay dipengaruhi interaksi relay elemen arus lebih atau torsi positif. Yang keempat, relay jarak Mo, yaitu relay admitansi yang dilengkapi dengan arah direksional dan voltage restraining. Yang kelima, Mo polarisasi, yaitu relay yang melakukan diskriminasi baik terhadap akurasi capaian maupun akurasi arah. Yang keenam, jarak offset Mo, yaitu membias relay Mo dengan impedansi tambahan. Yang ketujuh, Mo polarisasi silang penuh. Relay ini merupakan solusi praktis terhadap masalah tahanan busur api dan masalah tahanan gangguan. Yang kedelapan, karakteristik polarisasi silang parsial relay Mo. Yang kesembilan, relay jarak kuadrilateral, yaitu dibentuk atas 4 elemen, 1 elemen reaktansi, 2 elemen pengukuran tanah, dan 1 elemen direksional. Yang ke-10, ayunan daya adalah kondisi perubahan aliran ketika tegangan generator berbeda dan mengakibatkan tegangan beban
mengakibatkan terjadinya besaran tegangan beban. Yang ke-10 yaitu karakteristik lain. Pada sistem proteksi, pada sifat-sifat sistem proteksi ada sensitivitas. Pada jenis relay karakteristik lain ini, sensitivitas itu tergantung pada tegangan minimumnya. Kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi relay. Pertama, kondisi gangguan di mana tegangan gangguan sangat kecil. Kedua, loop fault impedance. Ketiga, berbagai jenis gangguan. Keempat, variasi besar tahanan. Kelima, kesimetrisan impedansi saluran. Keenam, konfigurasi saluran transmisi. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis pengasut relay jarak. Di jenis-jenis pengasut relay jarak ini saya diperkenalkan switch distance relay. Apa itu switch distance relay? Yaitu pada suatu relay jarak baik statis maupun numerik dalam praktiknya dibuat menggunakan seperangkat ukur dapat di-switch secara otomatis untuk mengukur impedansi setiap fasa yang mengalami gangguan. Itu yang disebut switch distance relay. Kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi agar kerja elemen pengasut dalam skema jarak jenis switch distance relay adalah: pertama, arus starter harus tidak kurang dari 1,2 kali arus beban maksimum dari saluran yang dilindungi. Yang kedua, arus minimum gangguan sistem tenaga untuk gangguan pada capaian zona 3 dari relay jarak kurang dari 1,5 kali setelan over current starter. Selanjutnya kita bahas persoalan-persoalan aplikasi jarak. Persoalan-persoalan aplikasi relay jarak. Yang pertama, impedansi gangguan fasa. Yang kedua, tegangan minimum pada terminal relay. Yang ketiga, panjang saluran. Yang keempat, capaian rendah. Yang kelima, capaian lebih. Yang keenam, blocking ayunan daya. Yang ketujuh, kehilangan sinyal trafo tegangan. Selanjutnya yaitu fitur-fitur lain. Yang pertama, penentuan lokasi gangguan. Yang kedua, fasilitas relay arus lebih sesaat. Yang ketiga, fasilitas proteksi pencabangan saluran. Yang keenam, yang keempat, cek sinkronisasi. Dan yang kelima, tersedianya grup-grup setelan. Begitulah bab 5 atau pembahasan pada relay jarak. Selanjutnya kita beralih pada bab 7 yaitu proteksi pada saluran kompleks. Dalam praktiknya, konfigurasi saluran transmisi yang banyak ditemukan adalah saluran paralel pada menara listrik yang sama ataupun pada menara listrik yang berbeda. Saluran paralel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem unit proteksi, dan yang kedua, proteksi jarak. Kita bahas pertama yaitu sistem unit proteksi ini. Sistem pengaruh kopling bersama saluran paralel pada sistem proteksi hanya berdasarkan arus sebagaimana pada sistem unit diferensial. Sedangkan proteksi jarak kita bagi lagi menjadi dua, yaitu pertama, gejala arus balik yang menyebabkan kesalahan yang biasanya menyebabkan gangguan atau masalah pada operasi sistem proteksi, dan yang kedua, capaian rendah pada saluran paralel. Gangguan yang terjadi pada saluran dan daerah skema proteksi menyebabkan relay mengalami capaian yang kurang dari batas yang telah disetel sebelumnya. Selanjutnya kita bahas skema unit proteksi saluran banyak gardu. Skema unit proteksi saluran banyak gardu ini adalah saluran transmisi yang mempunyai 3 terminal atau lebih, yang dimana masing-masing terminal terhubung dengan beban, terhubung dengan pembangkit atau terhubung dengan kombinasi keduanya, yaitu pembangkit atau beban. Skema unit proteksi saluran banyak gardu ini kita bisa bagi lagi menjadi skema kabel pilot, yang dimana sistem proteksi dengan daya yang rendah, dan sistem ini tidak sensitif terhadap ayunan daya. Yang kedua, skema tegangan balance translay. Untuk mempertahankan linearitas rangkaian balance, maka tegangan acuan diambil dari trafo arus kuadran terpisah. Selanjutnya yaitu skema perbandingan fasa dan power line carrier. Proteksi perbandingan fasa. Bila perbedaan sudut fasa melebihi harga yang ditentukan, maka sudut fasa trip akan mengirim sinyal ke CB
yang akan mengirim sinyal ke CB yang terkoneksi. Yang keempat yaitu skema diferensial serat optik. Di sini menggunakan relay saluran kabel optik untuk proteksi. Selanjutnya kita bahas relay jarak pada saluran banyak gardu. Keadaan yang perlu diperhatikan pada relay jarak pada saluran banyak gardu yang pertama yaitu impedensi real dilihat dari relay jarak. Yang kedua, pengaruh beban sebelum gangguan. Yang ketiga, pengaruh arus gangguan yang mengalir keluar dari satu gardu. Yang keempat, skema transfer trip capaian rendah. Yang kelima, skema transfer trip capaian lebih. Yang keenam, skema blocking. Yang ketujuh, pertimbangan kanal signaling. Dan yang kedelapan, skema blocking perbandingan arus. Selanjutnya kita bahas saluran dengan kompensasi seri. Saluran dengan kompensasi seri dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas daya, baik untuk kebutuhan penyaluran beban ataupun untuk kebutuhan stabilitas. Saluran daya pada kompensasi seri ini walaupun merupakan sistem yang bagus, tapi biasanya akan menimbulkan masalah pada saluran transmisi. Masalah yang sering ditimbulkan yaitu inverse tegangan maupun inverse arus. Begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan pada bab 7. Yang perlu kita perhatikan untuk pengaplikasian proteksi pada sistem saluran, kita perlu mempelajari atau memperdalami mana yang paling sesuai dengan kebutuhan pada saluran tersebut. Kita perlu mempertimbangkan dengan hati-hati agar tidak terjadi salah pilih pada sistem tidak terjadi salah pilih proteksi pada sistem proteksi tersebut. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurang, mohon maaf bila banyak salah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah.